Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Sekarang kembali ke Glenn. Glenn, pertama kali Glenn menulis lagu, Iya. mungkin sebelum industri sudah mencoba-coba menulis puisi atau menulis lagu. Itu kelas berapa? SMP, SD, SMA? Aku deket sama literasi itu dari SD sebenarnya, si Sofi. Jadi senang nulis gitu, maksudnya dari buku-buku bacaan, maksudnya puisi ya, gitu. Ya sampai akhirnya ya berani untuk menuangkan dalam lagu tuh ya sekitar SMP lah, ngerangkai, bikin lirik, terus coba nyanyiin. Karena kadang-kadang ada tulisan gitu ya, coba dinyanyiin aja gitu. Seneng menyenandungkan sebuah kata-kata tuh udah seneng dari kecil gitu. Nah kalau dari ini pengaruh misalnya sisi musik kan Glenn tuh banyaknya main sama musisi-musisi jazz. Iya, besar. Ya, besar dengan musisi-musisi jazz. Itu ada pengaruhnya nggak ke karya-karyanya Glenn? Pengaruh sih pasti ada Mas, tapi itu jadi ilmu semacam belajar secara tidak langsung dengan mereka bagaimana apa sih yang dibilang komposisi, hal-hal yang lebih teknis lebih gitu teknis ya. ya. Iya, Karena iya. pada saat itu main, let's say waktu main dengan Funk Section, ya itu kan band main banyaknya instrumental, sedikit hanya ada beberapa lagu yang lewat vokal gitu. Jadi kalau mereka lagi nulis part, ya saya yang pindahin tulis partnya. Jadi diajarin dari situ. Jadi kalau mereka bikin part, ya saya yang pindahin tulis partnya. Paling tidak secara langsung memacu saya jadi, oh belajar musik tuh it's beyond bakat ya gitu. Iya. Luar biasa. Nah, sekarang kalau Eros tentu beda nih kan. Jogja tuh waktu Eros lahir Ceylon Seven tuh saya sering banget ke Jogja itu. Di mana banyak sekali situasi yang band tuh begitu banyak gitu pada masa itu ya. Ada komunitas-komunitas yang musisinya banyak di Jogja. Kadang-kadang saling bertukar formasi dan di satu komunitas juga ada tempatnya mereka ngeband di sebuah tempat ya. Membuat kalian bisa mengkomunikasikan karya-karyanya dalam satu kesempatan manggung di Jogja itu yang sekarang kayaknya udah agak berbeda tuh situasinya ya. Mungkin bisa Eros ceritakan. Jadi memang kan Ceylon Seven tahun 96. Jadi di era-era itu memang radio itu sangat support band lokal buat bikin lagunya sendiri. Jadi dia kayak punya ada acara buat muterin lagu band indinya sekitar Jogja gitu. Dan itu jaringan ternyata sama apa namanya radio-radio lain di kota lain gitu. Menarik tuh ya. Iya, harusnya itu dan cuman acara itu sekarang udah nggak ada gitu. Jadi harusnya itu lebih digalakkan lagi dan mungkin kalau semua radio katakanlah punya waktu 1 atau setengah jam buat puterin lagu-lagu indie gitu kan pasti menarik gitu Ya, kan. lagu yang belum unpublished gitu ya. Iya. Dan kebetulan memang waktu itu Ceylon Seven lahirnya tepat di era itu, di mana semua band-band di Jogja lagi mulai giat-giatnya bikin karya sendiri gitu. Iya. Nah kalau dari proses pembuatan lagu-lagunya itu Eros melihat nggak sih kalau anak-anak Jogja itu ada bentuk kreativitas yang agak berbeda tuh dengan tempat-tempat lain? Iya. Iya sih memang ada di era maksudnya kadang-kadang saya bisa tahu oh ini orang Jogja nih pasti nih kayak gitu. Itu ya. Ada era-era itu. Cuman sekarang udah sangat-sangat mungkin beda kalau sekarang udah ada YouTube apa segala macam mereka source-nya lebih banyak lagi ya kan. Ilmunya lebih banyak lagi gitu. Ya, tapi kalau zaman dulu kan waktu apa yang kita dengerin apa segala macam kalau di Jogja ya mungkin itu aja gitu. Jadi mungkin ketika dia menerjemahkan versi dia ada warna yang sama. Warna yang sama. Jadi ada kedekatan di situ ya. Iya itu. Nah, kalau di generasinya Febri gimana nih Feb? Kan kelihatannya juga anak-anak sekarang tuh secara kolaborasi bagus tuh aku lihat tuh. Dari mulai kalau yang solo-solo dari mulai Raisa, Yura, sampai ke kalau yang band-band kayak dari Run, Hi-Fi dan banyak ya penyanyi-penyanyi baru itu tongkrongannya sama, ada gaya yang sama.
Kira-kira di mana kalau menurut Febri lihat kesamaannya di mana tuh? Kesamaannya dari semangat untuk Semangat. makin berkolaborasi dan bikin musik itu bisa tidak hanya bermanfaat untuk menghibur tapi juga punya manfaat lain buat orang, Mas. Jadi misalkan aku senang gitu ya ngelihat waktu beberapa tahun lalu Payung Teduh mengeluarkan sebuah video klip. Video klipnya itu mengisahkan tentang bagaimana seorang suami harus appreciate istrinya, seorang anak harus appreciate seorang suaminya gitu. Terus Ran juga bikin video klip yang kampanyenya menolong Ya, iya. anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Dan kebetulan di Hi-Fi juga bikin gimana caranya kita memanfaatkan masa remaja sebaik mungkin agar kita bisa ambil bunganya gitu di masa depan. Kalau misalkan kita dari remaja udah misalkan berhubungan sama pacar serius atau mengasah hobi serius. Kalau aku lihat yang sama tuh itunya, Mas. Jadi gimana caranya kita sama-sama tukar ide, berkolaborasi agar bisa membawa musik itu jadi punya manfaat lain selain menghibur. Dan sekarang kolaborasi itu lebih enak ya Glenn ya? Generasinya memang kalau aku ngeliat sih Mas, kalau dari benang merah obrolan kita, musik itu mempertemukan banyak pemikiran gitu, inspirasi gitu. Akhirnya kolaborasi itu terjadi dan akhirnya ya ada inovasi. Inovasi-inovasi Iya, lagi. terjadi. Dan itu ada manfaat juga untuk penyegaran juga untuk musisi itu Betul, mendapatkan ilmu betul. dari teman-teman yang Benar, lain. benar banget. Ketika apakah kembali kepada grupnya atau ke solonya. Nah kalau ngomong kolaborasi nih, saya tertarik sekali untuk membuat, ini kan komposer-komposer semua nih. Nah, kita ingin gabung-gabung mereka mungkin dua kata terindah yang mereka simpan di Dua mana? kata. Dua kata saja, saudara, dua kata. Dua kata. Dua kata. Oke. Dua kata. Kungfu Panda. Dua kata. Itu aja deh dua kata. Oke, sambil menunggu dua kata dari para komposer ini, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Banyak sekali musisi-musisi muda, terus pejuang-pejuang kreatif muda yang karyanya bagus-bagus, malah jauh lebih bagus dari Hi-Fi kalau menurut aku. Tapi mereka entah kenapa nggak punya kesempatan banyak. Dipersembahkan oleh